untuk kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Oke, selanjutnya, jadi materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menjelaskan terkait pesawat sederhana, di mana adik-adik sudah pernah dengar sebelumnya apa itu pesawat sederhana? Belum ya? Oke, jadi Ibu jelaskan. Pesawat sederhana itu adalah semua alat yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaannya, di mana jenis-jenis dari pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu jenis tuas atau pemungkir. Yang kedua itu ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Dan yang keempat itu nantinya ada roda berporos. Ibu jelaskan dari jenis tuas atau pemungkir ya. Sebelumnya apa adik-adik pernah naik jungkat-jungkit? Pernah ya. Pernah pakai gunting? Pernah potong kuku? Itu adalah salah satu kerja dari pesawat sederhana jenis tuas tadi, di mana Ibu jelaskan secara umum dulu. Pesawat sederhana jenis tuas itu adalah sebuah jenis dari pesawat sederhana yang dimana memiliki bentuk seperti tongkat atau batang kaku yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi pesawat sederhana jenis tuas atau pemungkit ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada tuas golongan pertama, bisa adik-adik lihat. Di sini pada tuas golongan pertama, titik tumpunya itu berada di tengah-tengah, yaitu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti gunting, terus ada palu, ada tang, dan jungkat-jungkir. Selanjutnya ada tuas jenis golongan kedua, di mana titik beban berada di tengah-tengah, berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya itu seperti gerobak roda 1, terus ada pemotong kemiri, pembuka botol, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tuas golongan 3 itu titik kuasanya yang berada di tengah-tengah, yaitu berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya itu seperti penggunaan sekop, terus ada staples, ada cangkul, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi mengenai jenis tuas atau pemungkir. Lanjut, kita kepada jenis pesawat sederhana yang bidang miring. Sebelumnya, apa adik-adik tahu mengenai jalan yang ada di pegunungan yang berkelok-kelok? Pernah di Sembalun? Belum ya. Jadi di Sembalun itu jalannya kan berkelok-kelok karena di Sembalun itu kan ketinggiannya itu berbeda ya dari sini. Kalau kita ke sini ke Sembalun itu kan daerahnya lebih tinggi gitu ya. Jadi agar memudahkan kita untuk naik ke puncaknya itu dibuatkan jalan yang berkelok-kelok supaya kita dapat lebih mudah menuju puncak. Walaupun kita dapat lebih mudah menuju puncak, tapi jaraknya itu menjadi lebih jauh gitu. Tidak seperti kita misalnya dari jalan yang di sini ya, terus tidak lurus gitu, dia jadi jalannya lebih cepat gitu kita sampainya. Tapi itu agak susah kita naiknya karena dia agak apa namanya? Iya, agak nanjak gitu. Jadi dibuat jalan yang berkelok-kelok supaya memudahkan kita untuk naik ke puncaknya itu. Itu salah satu contoh kerja dari bidang miring. Yang kedua juga ada tangga di sini. Nah, bisa adik-adik lihat di sini ada penggunaan tangga. Jadi nggak mungkin kan kita manjat. Jadi perlu kita pesawat sederhana atau alat yang bisa memudahkan kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi melalui tangga. Terus pernah adik-adik lihat di jalan-jalan ada orang-orang yang mau menaikkan drum ke atas truk gitu. Kan nggak mungkin kan diangkat begini, jadi dibuatnya itu dibantunya itu pakai pesawat sederhana jenis bidang miring. Jadi nanti ditaruhin kayak papan
papan datar yang ditaruh miring itu, terus nanti didorong lah barangnya atau bendanya ke atas seperti itu. Terus ada penggunaan kapak juga, di mana di miringnya itu berupa bagian-bagian tajamnya. Terus ada skrup juga. Lanjut kepada jenis pesawat sederhana yang berupa katrol. Jadi katrol itu adalah alat untuk memindahkan benda secara vertikal. Contohnya itu pada saat kita menimba air di sumur itu menggunakan katrol, dan pada saat kita mengirim bendera itu juga menggunakan katrol. Katrol itu dibagi menjadi 3 jenis seperti yang ada di sini. Yang pertama itu ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan katrol majemuk atau gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Di mana contoh dari katrol itu yang pertama, contoh dari katrol tetap itu misalnya tadi seperti yang dijelaskan, pada saat kita menimba air di sumur, terus pada saat kita mengirim bendera. Sedangkan pada katrol tetap dan katrol bebas ini contohnya seperti pada katrol pada Flying Fox. Ada pernah naik Flying Fox nggak? Belum ya. Coba nanti ada ke Jombet, di sana ada Flying Fox. Naik di sana. Terus pada katrol gondola. Yang terakhir itu katrol majemuk. Contohnya dari katrol majemuk ini adalah ada katrol roda berporos. Katrol itu dapat mengubah gaya angkat kita dari gaya angkat ke atas menuju gaya tarik ke bawah. Lanjut ya. Kita lanjut kepada roda berporos. Roda berporos itu berbentuk lingkaran dengan poros di tengah. Roda berporos itu mempermudah benda bergerak. Contohnya itu pada saat kita naik sepeda, terus pada saat kita naik sepatu roda, terus pada ban mobil, pada setir mobil, dan lain sebagainya yang berbentuk roda. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Pesawat roda berporos merupakan pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Nah, di sini ada gambar roda atau ban mobil. Ini seperti ban mobil dan ban sepeda motor. Jadi, semakin besar ban atau rodanya ini, maka gaya yang diperlukan itu semakin kecil. Sedangkan apabila roda atau bannya itu semakin kecil, maka gaya yang diperlukan itu semakin besar. Oke, gimana nih adik-adik? Udah ngerti terkait dengan penjelasan ibu tadi? Sudah ya. Jadi kesimpulannya, pesawat sederhana itu adalah semua alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Di mana jenis-jenis dari pesawat sederhana itu tadi ada yang masih ingat? Yang pertama jenis apa? Luas, ya betul sekali. Yang kedua jenis bidang-bidang. Yang ketiga jenis katrol. Dan yang keempat jenis roda berporos. Oke, jadi di sini untuk mengunci ingatan adik-adik, ibu ingin mengajarkan satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Di sini sudah ibu tulis tadi liriknya ya. Jadi kita sekarang mau nyanyi bersama. Ada 4 jenisnya, dimulai dari katrol bermain bidang-bidang. Aku ada roda dan juga ada tuas. Jangan lupa pesawat sederhana. Pesawat sederhana ada 4 jenisnya, dimulai dari katrol bermain bidang-bidang. Kalau ada roda dan juga ada tuas, jangan lupa pesawat sederhana. Oke, thank you. Oke, mungkin untuk belajar kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis, akan masuki waktu istirahat. Jadi kita sampai di sini dulu. Nanti apabila ada yang anak-anak ditanyakan, saya tanyakan lebih lengkapnya pada pertemuan kita ya sayang. Untuk menutup pertemuan kita, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan